Halo, saya Pandu. Saya pemandu DSS Data. DSS Data adalah aplikasi dashboard inovasi BPS Kota Blitar yang memanfaatkan Google Site, Google Sheet, dan aplikasi pendukung lainnya yang berekstensi Google. Mari kita simak langkah-langkah penggunaan DSS Data berikut ini. Langkah pertama, dengan mengakses aplikasi dapat menggunakan komputer, laptop, atau handphone. Akses DSS Data melalui link s.bps.go.id/dssdata. Setelah masukkan alamat tersebut, maka akan muncul halaman login seperti tampilan berikut ini. Masukkan username dan password yang sesuai. Kemudian klik untuk login. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan halaman utama. Halaman utama ini berisi nama aplikasi dan tujuan dari aplikasi DSS Data. Jika kita geser ke bawah, akan muncul deskripsi ringkas dari halaman-halaman lain yang tersedia dari aplikasi ini. Untuk menuju ke masing-masing halaman tersebut dapat melalui klik tombol masing-masing menu gambar atau melalui tombol menu di bagian atas. Nah, Sobat Data, mudah bukan penggunaan aplikasi DSS Datanya? Selanjutnya, mari kita cari tahu halaman-halaman lain dari aplikasi ini. Yang pertama, halaman ringkasan. Halaman ini berisi preview dari beberapa hasil analisis data strategis yang tersedia di Kota Blitar. Untuk mengetahuinya, Anda bisa pilih klik di sini atau melalui menu data strategis. Halaman yang kedua adalah halaman data strategis. Anda dapat mengetahui lebih lengkap hasil analisis data strategis yang dikelompokkan secara tematik. Data strategis tersebut dapat berupa potensi daerah maupun isu-isu strategis yang dikumpulkan melalui kajian literatur maupun tulisan-tulisan yang membahas kondisi Kota Blitar. Jika kita mengarahkan kursor ke atas pada menu halaman data strategis, maka akan muncul beberapa submenu antara lain ekonomi, pariwisata, kependudukan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, pertanian. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat menekan tombol menu gambar atau melalui submenu halaman data strategis yang dapat di bagian atas. Contoh tampilan dari submenu data strategis adalah sebagai berikut. Anda dapat menggeser ke samping dari gambar analisis jika terdapat lebih dari satu gambar. Untuk penjelasan dari gambar, diuraikan pada deskripsi yang terdapat pada bagian di bawahnya. Halaman yang ketiga adalah halaman probis statistik. Halaman ini digunakan untuk menjelaskan proses bisnis sesuai standar internasional yang digunakan dalam pengumpulan data statistik. Probis ini dapat diterapkan oleh organisasi perangkat daerah. Pengguna dapat mengunduh materi contoh penerapan proses bisnis. Nah, sekarang kita sampai di halaman yang keempat, yaitu halaman data series. Halaman ini digunakan untuk mengamati perkembangan data-data prioritas yang tersedia di OPD Kota Blitar. Seri data yang ditampilkan disesuaikan dengan ketersediaan data di masing-masing OPD dan ditampilkan dalam bentuk grafik yang dikelompokkan berdasarkan penyedia atau sumber data. Sementara baru 4 OPD yang ditambahkan dalam submenu data series: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melihat grafik, pengguna dapat menekan tombol OPD atau melalui submenu di halaman data series yang terdapat di bagian atas.
Contoh tampilan dari submenu data series adalah sebagai berikut. Halaman kelima, yaitu halaman input data. Halaman ini khusus untuk melakukan entry data sektoral yang dilakukan oleh perwakilan OPD yang telah ditunjuk. Data tersebut akan diolah lebih lanjut untuk keperluan analisis dan pemenuhan data daerah dalam angka atau DDA Kota Blitar. Pada menu halaman input data terdapat 16 OPD yang telah didaftarkan. Untuk melihat grafik, pengguna dapat menekan tombol sesuai OPD atau melalui submenu di halaman input data yang terdapat di bagian atas. Contoh tampilan dari submenu input data adalah sebagai berikut. Untuk mendaftarkan diri sebagai petugas entry data harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan mendaftarkan diri dengan menghubungi admin melalui nomor kontak 085 287 185 533. Selanjutnya, admin akan memberikan izin kepada email yang telah didaftarkan. Pengguna tersebut hanya dapat melakukan entry data sesuai dengan OPD yang bersangkutan saja. Data yang telah di-entry akan terhubung dengan grafik yang ditampilkan dalam aplikasi ini. Sampai sudah di halaman konsep definisi. Halaman ini digunakan untuk memahami konsep dan definisi dari variabel yang digunakan dalam analisis data strategi sesuai dengan SDSN atau Standar Data Statistik Nasional yang merujuk pada website www.indah.bps.go.id. Pada menu halaman konsep definisi terdapat beberapa variabel. Jika variabel itu dipilih, maka akan tampil seperti contoh berikut ini. Halaman terakhir yaitu halaman panduan. Halaman ini berisi petunjuk penggunaan aplikasi DSS Data yang disertai lampiran buku panduan dan video tutorial penggunaan. Di sebelah halaman ini juga terdapat menu pencarian yang berlogo kaca pembesar. Anda dapat memasukkan kata kunci, lalu tekan Enter atau logo tersebut. Demikian petunjuk ringkas penggunaan aplikasi DSS Data. Semoga bermanfaat.